Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Kali ini kita bahas beberapa update soal pemain yang cedera, siapa yang sudah siap bermain, dan tentunya preview pertandingan Inter lawan Feyenoord. Alright, tapi sebelum itu aku mau bahas lagi soal ini. Masih ada beberapa yang ribut soal insiden handsballnya Dumfries lawan Napoli, yang mana itu tidak disemprit, tidak dikasihkan penalti buat Napoli. Conte sempat marah, tapi habis itu pertandingan berakhir Conte udah nggak ngomong lagi. Tapi tebak siapa yang paling ribut? Kalian tahu jawabannya? Nggak usah aku mau bahas kemarin sebenarnya pas live atau apa sudah sempat aku bahas secara sekilas, tapi aku akan tunjukin kejadiannya ini. Ini kejadian handsball Dumfries itu, lihat. Peng. Oke. Sekilas aku sudah bilang dari awal juga, memang jelas itu tangannya kena bola. Tapi kalau kawan-kawan lihat, ini bola kalau tidak kena tangan ini sudah pasti akan kena dadanya Dumfries. Soal handsball ini aku sudah 3 atau 4 kali udah bahas bahwa handsball itu akan dikenai hukuman jika tangan itu membuat bayangan atau shadow-nya ini unnaturally bigger. Dalam artian badan kita kan begini nih. Kalau tangan kita begini, ini kan jadi kelihatan besar. Ini kalau kena itu penalti, handsball. Tapi kalau seperti ini, walaupun ini ndak nempel sama dada ya, ada jarak segini, itu kan tetap aja kalau kita lihat dari depan tetap aja badannya itu ya segini aja gitu loh. Ini memang nggak handsball, ini sudah tertulis, bukan secara implisit saja tapi sudah tertulis secara jelas. Aku nggak akan bahas lagi karena udah sering aku bahas soal handsball ini. Makanya yang nggak handsball, dan kalau dibilang wah itu kan karena dia fans Inter, jelas ini membelain. Ini yang ngomong bukan aku saja. Pertama yang ngomong aturan itu yang paling kuat ya. Tapi kemudian President of Italian Referee, ini namanya Zappi, Antonio Zappi namanya. Bukan Gravina ya, karena kan dituduh Gravina itu fans Inter. Bukan dituduh sih ya, memang fans Inter, tapi ya dia nggak punya kuasa buat nentuin ini. Nah, dari perspektif general, saya bisa merujuk pada prinsip faktual tentang insiden Dumfries itu. Ketika tangan walaupun tidak menempel pada tubuh, diposisikan atau ada dalam posisi di mana jika bolanya tidak di sana, maksudnya jika tangannya tidak di sana, bola itu akan menghantam bagian lain dari tubuh. Itu akan memicu kondisi yang tidak bisa dihukum. Aku liatin lagi sekali ini. Tadi aku sudah liatin arahnya kan. Ini bola dari sini. Kalau tidak kena tangannya sama aja akan kena. Nggak kelihatan. Sama aja akan kena dadanya dia. Kan dari sini bola. Nah kemudian tapi kan ada pertanyaan juga. Tapi di masa-masa dulu itu kok ada yang ada yang kena penalti dengan kejadian yang serupa. Itu salah. Ini yang benar. Dijelaskan juga lebih lanjut. Jika kesalahan itu dilakukan di masa lalu, seharusnya kita tidak menjadikan itu sebagai rujukan. Jadi tujuan dari uniformity atau keseragaman itu bukan untuk mengulang kesalahan. Ibaratnya ya dulu ada yang memang dikasih penalti, itu salah. Jangan yang itu yang ditiru. Dan yang lucunya kan kembali lagi, yang ribut itu siapa gitu loh. Aku gak mau ngomongin yang ribut siapa karena ini terlalu memojokkan. Kawan-kawan lihat aja di sosial media, bahkan di TikTok juga ada beberapa. Tapi soal Serie A nggak terlalu banyak ada di TikTok, cuma di YouTube masih lumayan banyak. Lihat aja sendiri. Oke, udah jelas banget soal penalti ini ya.
Mereka yang nggak kena penalti itu baru sudah jelas banget itu nyiku si siapa namanya si McTominay. Udahlah. Oke, sekarang kita bahas Inter. Sudah ya, tutup buku ya soal pertandingan lawan Napoli. Carlos Augusto, sebelumnya aku ada kabar bahwa Carlos Augusto ada kemungkinan tampil lawan Feyenoord tapi tidak bisa. Baru aiming atau targetnya dia kembali lawan Monza. Jadi sudah jelas lawan Feyenoord Carlos Augusto belum bisa bermain. Sekarang dia sudah mulai berlatih tapi masih latihan individu. Sama seperti si Hakan juga latihan individu belum bisa. Alright, berikutnya adalah ini ada komentar dari mantan pemain Feyenoord yaitu De Vrij. Saya happy bisa melawan mereka. Jangan lupa mereka telah mengalahkan Bayern dan AC Milan. Nah, begini. Kawan-kawan mungkin ingat tapi mungkin nggak banyak yang tahu ya. De Vrij ini sebelum ke Lazio itu sempat bermain di Feyenoord dari 2009 sampai 2014 kalau nggak salah. Kalau salah mungkin sampai 2015 ya. Pokoknya lumayan lama dia bermain di sana. Di sana dia ya jelas jadi pemain andalan. Makanya bisa dilirik oleh klub Serie A yaitu Lazio. Nah, tentunya dia juga bilang bahwa karena dia cukup lama bermain di sana, tentu dia ada respect terhadap ini. Dan dia juga mengatakan bahwa bermain di stadionnya The Kuip gitu. Itu atmosfernya bagus, dukungan penonton itu sangat bikin semangat. Artinya dia bikin peringatan lah untuk Inter jangan meremehkan Feyenoord walaupun Feyenoord itu cuman lolos ke 16 besar cuma dengan mengalahkan klub papan tengah Serie A tapi tetap nggak boleh karena mereka juga mengalahkan Bayern Munchen. So Bayern Munchen ini sekarang peringkat 1 kan kalau nggak salah. Aku yakin banget sih, nggak usah dah aku ngecek. So tetap cuman untuk mengcounter kata-kata De Vrij, biar nanti dibilang sombong lagi. Feyenoord itu lagi mengalami masa transisi. Ketika mereka mengalahkan AC Milan, mereka itu dilatih oleh pelatih interim. Aku lupa siapa namanya. Nah, sekarang mereka udah pakai pelatih baru yaitu siapa namanya itu? Van Persie. Hampir lupa. Si Van Persie. Nah, pertandingan pertama Van Persie itu mereka menghadapi tim pokoknya mereka itu menghadapi tim papan bawah apa papan tengah. Feyenoord lawan NEC itu 0-0. NEC itu ada di peringkat Eredivisie NEC itu mana ini? NEC itu ini peringkat 13. Sedangkan Feyenoord ada di peringkat 4. So jelas namanya pelatih baru pasti masih penyesuaian lah, masih berusaha mengimplementasikan ide-ide yang baru dan sebagainya. But jangan lupa kita juga pernah kalah lawan AC Milan padahal mereka pakai pelatih baru yaitu si Conceição. Terus lawan Fonseca juga kita kalah padahal pelatih baru. Cuman pelatih barunya itu kan enggak yang benar kita kayaknya pertengahan minggu ya lawan di Supercopa itu. Aku lupa banget. Pokoknya intinya lawan pelatih baru kita juga pernah kalah. Gitu. Tetap waspada dengan Feyenoord. Cuman nanti aku akan bahas lebih mendetail di agak belakangan. Harapan kita bisa menang itu di mana gitu. Berikutnya adalah itu tadi omongannya De Vrij. Nah, kenapa aku pakai orang ini jadi latar belakang? Karena Inzaghi mulai percaya pada Jose Martinez. Oke, Sommer itu dikabarkan dia akan tersedia available, tapi Martinez akan memulai. Sebenarnya dia ngomongnya bukan Martinez akan start, tapi dia bilang mungkin mana itu ya? I think itu saya pikir atau kayaknya Martinez yang akan start. Kalau aku sih ya udah Sommer habis cedera ini sedangkan Josep Martinez sangat layak diberi kesempatan karena dia sudah membuktikan dirinya mampu dalam 3 pertandingan terakhir Inter Milan di mana grafiknya itu terus naik. Bahkan dari 4 pertandingan dia jalani dengan Inter dia cuma kebobolan 1 kali. Ini kan suatu statistik yang sangat luar biasa. Apalagi dia juga bukan hanya secara stats saja hebat. Kalau cuma kita lihat stats saja kan kita bisa mikir wah orang lawannya bukan tim kuat atau kebetulan aja atau apa. Tapi kita lihat bagaimana dia perform karena kita selalu nonton Inter. Performnya itu oke. So aku sangat setuju kalau Jose Martinez jadi starter atau bermain lawan Feyenoord. Oke, berikutnya adalah Aslan.
Ini menurut Sky Sport Italia kemungkinan Aslani akan memulai pertandingan ini karena apa? Hakan dikabarkan sudah bisa bermain. Tapi habisnya kan kita lawan Monza. Eh Menurutku Inzaghi sebaiknya tidak mengambil risiko dengan memainkan Hakan karena walaupun itu cuma memar karena kena benturan bukan otot yang ketarik tapi aduh jadi dakdikduk gitu nggak sih kemarin aja tuh mending ya sudahlah Aslani kalau Aslani misalnya bikin ragu-ragu ya udah Zielinski saja mainkan di sana. Zielinski menurutku tampil jauh lebih baik dari Aslani di posisi center midfielder. Yang jelas aku lebih ke arah nggak usah lah mainin Hakan gitu. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kayaknya jangan ambil resiko ya, kasih waktu lagi 4 hari lah dia istirahat. Lawan Monza, sehingga dia sudah bisa menggila nanti lawan Monza. Oke, itu soal Hakan. Nah ini ada sedikit komentar dari manajer Feyenoord yang baru yaitu Van Persie. Strong in every area on the pitch. Gini, kuat di every area itu mungkin kenapa dia ngomong gini tuh karena di Liga Champions Inter itu bermain sejauh ini mainnya bertahan. Sebentar. Terbukti Inter cuma kebobolan 1 gol, tapi sebaliknya Inter cuma memasukkan gol cuma 11. Ini kan salah satu yang paling sedikit di antara tim-tim yang lolos ke ini ya, ke 16 besar. Coba kita lihat. Yang 16 besar ada nggak yang cuma 11 bikin gol? Nggak ada. Peringkat 8 nggak ada sampai peringkat 16. Nggak ada. Benar-benar Inter aja yang ini. Yang sangat sedikit mencetak gol karena memang kita lihat approach yang sangat berbeda antara bermain di Liga Champions dan bermain di Liga Italia. Nah, ini mungkin yang seolah-olah Van Persie itu kasih pesan bahwa jangan menganggap Inter itu hanya tim yang ngandelin bertahan. No, mereka itu kuat di segala area. Bahkan jika kita bandingkan performa di liga ya. Ini adalah performa Feyenoord. Mereka tuh baru mencetak 48 gol. Sudah kebobolan 27 gol. Sedangkan Inter di liga sudah mencetak 60 gol. Jadi 12 gol lebih banyak daripada Feyenoord. Kebobolannya pun lebih sedikit, 25 berbanding 28 walaupun 25 berbanding 27. Walaupun ya selisih 2 gol hampir gak ada artinya sih. Tapi kalau kita lihat lagi Feyenoord kan mainnya di Liga Belanda, liga yang lebih dalam tanda kutip lebih ringan dibandingkan Liga Italia Serie A. So menurutku tepat sekali apa yang dibilang Van Persie. Mereka itu kuat di segala lini. Jangan dipikir mereka itu cuma ngandelin bertahan aja. Nah kemudian yang aku mau sampaikan juga tentang Liga Champions adalah aku agak curiga kenapa kok Inter itu main di Liga Champions mainnya bertahan banget gitu. Kenapa nggak berani bahkan melawan tim-tim yang tidak terlalu kuat pun Inter cenderung tidak terlalu ofensif gitu loh. Kalau ketika kita lawan Arsenal, lawan Leverkusen bahkan masih bisa dipahami kenapa kok Inter mainnya bertahan kan. Tapi ini kenapa main tim-tim yang kecil aja juga seperti itu gitu loh. Jangan-jangan Inzaghi ingin membuat kejutan. Nanti ketika main lawan tim gini dikiranya mau main bertahan nanti tahu buar nyerang gitu. Itu sama seperti ketika Inter lawan Liverpool di musim pertamanya Inzaghi di kandang Liverpool. Semua mengira bahwa Inter akan main bertahan tapi ternyata dihajar Liverpool. Tahu menang juga 1-0 kan. Nah, ini yang menurutku kita lihat gimana nanti Inter lawan Feyenoord di kandang Feyenoord. Apakah Inter masih dengan pendekatan pragmatisnya seperti selama ini di Liga Champions atau malah bermain menyerang. Tapi kalau menurutku pribadi kayaknya kemungkinannya lebih dekat ke Inter akan main pragmatis. Kenapa? Karena susunan pemain Inter yang kacau beliau. 4 pemain wingback kita cedera. Ini yang sangat-sangat menjadi momok sih kalau menurutku ya. Nah ini ada
bocoran line up Inter Milan. Tapi ini menurut Sky Sport Italia ya. Walaupun spekulasi bertebaran di mana diperkirakan Inzaghi akan beralih dari trademarknya 352 menjadi 442, tapi kalau dari sini mereka menganalisa kayaknya akan tetap 352. Justru kenapa 352? Karena ketika main 352 itu pada saat Inter bertahan itu pakainya 532. Kalau Internya main defensif ya tetap aja 532, pada saat nyerang pun 532 aja tetap itu. Jadi tidak terlalu banyak apa ya istilahnya. Tidak terlalu banyak modifikasi yang harus dilakukan Inzaghi terhadap sistem bermain Inter gitu. Nah, di sini dibilang kemungkinan Alessandro Bastoni akan bermain di wingback. Masuk akal. Alessandro Bastoni di wingback, di dalamnya mungkin ada Bisek, atau kalau tidak Bisek mungkin De Vrij. De Vrij, Acerbi. Kemudian di tengah itu De Vrij, atau kalau mungkin karena Acerbi kemarin sudah main dan kelihatan kelelahan, mungkin De Vrij di tengah, di sampingnya Bisek, barulah di wingback itu Bastoni. Kalau di sebelah kirinya De Vrij atau center back kanan ya kemungkinan akan Pavard, kemudian Dumfries di wingback kanan. Dumfries ini kan menurutku kemarin sebenarnya kelihatan dia kelelahan, tapi mau bagaimana lagi gitu loh. Apalagi Dumfries ini kan pemain yang badak, hampir nggak pernah cedera kan. Kayaknya musim ini pernah cedera nggak Dumfries? Jangan sampai gara-gara dipaksain malah cedera lagi. Kalau sampai Dumfries cedera, waduh, nangis sudah Inzaghi. Itu kalau di posisi wingback. Kalau di tengah sepertinya Barella berdua dengan Miki. Cuman seperti yang tadi bilang, apakah Aslani yang akan ada di tengah atau Zielinski? Kalau menurutku ya lebih baik Zielinski aja sudah di tengah daripada kita. Aslani ini soalnya jarang bermain. Pertama dari segi skill dia udah nggak terlalu bagus. Ditambah lagi dia jarang main ini kan bikin orang agak tumpul, agak berkarat itu sih. Kalau di depan udah Lautaro dan Thuram kemarin sudah dikasih istirahat lama, mestinya oke. Lautaro main jadi starter, kemudian mungkin di babak kedua Lautaro akan ditarik. Itu kalau perkiraan formasi ya. Nah, apalagi yang bikin kita harus hati-hati dengan Feyenoord adalah kita cuma pernah ketemu Feyenoord 2 kali. Itu tahun berapa ya? Aku tadi udah sempat lihat tapi lupa. Di tahun 2002 itu UEFA Cup. Hasilnya Inter kalah. Seri 2-2 di kandang Feyenoord, tapi kemudian di San Siro di Giuseppe Meazza justru kita kalah 1-0. Itu aja. So ini saatnya kita memperbaiki sejarah dengan menyingkirkan Feyenoord. Tapi aku ngelihat dengan sama seperti kenapa aku lihat Inter akan cenderung bertahan. Ini kan 2 leg ini, main di kandang lawan, kalau bisa menang syukur. Tapi sepertinya Inzaghi akan oke lah, lebih baik main aman dulu. Walaupun kita misalnya kalah atau syukur-syukur seri, masih bisa diperbaiki di leg kedua. Itu sih yang aku lihat dari naga-naganya gitu, kayak perkiraannya. Alright, jangan lupa nanti jam 2.45 pertandingannya, 2.45 WIB, sebentar biar tidak salah ya, 2.45 WIB. Oh sorry 00.45 WIB berarti jam 1.45 kok 1.45 berarti ya, salah aku yang salah. 00.45 WIB berarti kalau di Wita itu 1.45, jam 2 kurang 15. Oke, jangan lupa nanti kita live reaction. Oke, ciao guys, sampai jumpa besok dini hari. Dadah.